Sini nih Kak, kita tuh juga heran sama Kak Ferry. Kak Ferry ini selain mahasiswa yang punya usaha, ternyata Kak Ferry juga mahasiswa yang berprestasi. Nah, berdasarkan CV yang pernah kita baca nih, Kak Ferry ini prestasinya udah banyak loh Kak Siska. Gak banyak aja sih Kak Nurul, tapi banyak banget. Sampai-sampai kita tuh jadi kepingin loh kayak Kak Ferry nih. Ngomong-ngomong soal prestasi nih Kak, ternyata Kak Ferry ini udah menjuarai banyak lomba seperti juara satu International Business Plan Competition pada tahun 2020. Nah, itu ada juara satu Innovation Product Competition dan beberapa yang meraih juara satu juga dalam lomba Business Plan Competition di tingkat nasional. Saking banyaknya nih Kak Nurul, sampai kita tuh nggak bisa nyebutin satu persatu cabang lomba yang pernah dijuara oleh Kak Ferry. Wow, keren sekali Kak Ferry. Keren banget tuh. Nah, Kak Ferry kan mahasiswa berprestasi nih. Jadi kita juga pengen tahu bagaimana sih cara Kak Ferry supaya tetap berkomitmen untuk menjadi mahasiswa berprestasi, entah itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Boleh nih Kak, cerita sedikit. Oke, wah ini berlebihan banget teman-teman. Parah ini pembawa acaranya. Sebenarnya terima kasih banyak atas ya. Mungkin ini nambah afirmasi biar saya makin semangat berprestasi ya, dan mungkin bisa menyemangati teman-teman pendengar podcast kali ini kayak gitu. Oke, mungkin kalau ditanya tentang gimana bisa komit biar apa ya istilahnya long last lah jadi mahasiswa yang sering ikutan lomba. Mungkin tapi aku mau sharing dikit teman-teman. Jadi kalau apa ya pernyataan tentang berprestasi itu enggak hanya tentang lulus tentang lomba, tapi berprestasi itu sebenarnya apa ya ranahnya luas teman-teman. Jadi mungkin yang dilihat orang itu pasti yang namanya berprestasi pasti sering lomba, tapi setelah saya sharing dengan yang lain ternyata berprestasi itu luas dan teman-teman itu berprestasi dengan jalannya masing-masing ataupun dengan jalurnya masing-masing dengan passionnya masing-masing. Karena teman-teman bisa dikatakan berprestasi kalau punya akademik yang bagus itu juga bisa dikatakan berprestasi. Kayak teman-teman punya IPK 4 yang mulai dari semester 1 sampai semester 4 terus itu juga berprestasi. Terus teman-teman pernah ikut ajang kayak apa ya conference di luar negeri ataupun pernah ikutan ISMA itu juga bisa dikatakan berprestasi. Jadi semuanya berprestasi itu nggak melulu tentang lomba. Cuman alangkah baiknya semuanya itu bisa berimbang kayak gitu. Jadi nggak cuman akademiknya aja yang bagus, katakan dapat IPK 4 mulai dari semester 1 sampai 8 itu masa Allah tabarakallah ya teman-teman. Jadi kayak apa ya itu bagus, tapi alangkah bagusnya lagi kalau teman-teman bisa ikutan lomba, volunteer, organisasi, bahkan organisasi itu juga perlu saya teman-teman, karena saya sangat-sangat iri bagi teman-teman yang cinta itu sama organisasi sampai seroyal itu, karena mungkin mereka mendapatkan ya itu passion mereka kayak gitu. Jadi saya juga pengen kayak bisa long last di organisasi kayak gitu. Dan itu apa ya bisa dikatakan berprestasi juga. Terus berprestasi itu juga bukan tentang juara satu, dua, dan tiga. Karena juara itu cuma angka teman-teman. Tapi bagi saya juara itu ketika teman-teman mengikuti suatu event perlombaan, teman-teman melakukan yang pendaftaran, terus brainstorming sama teman-teman, ngerjain proposal, sampai ya teman-teman juga mungkin nggak cuma ngeluarin pikiran, modal, perasaan, ataupun mental, dan sebagainya. Teman-teman itu kayak udah mengorbankan semua jiwa dan raga, hingga akhirnya teman-teman itu mengumpulkan, mungkin ya kalau lomba bisnis, teman-teman udah ngumpulin proposal. Nah, teman-teman udah ngumpulin proposal ke panitia, itu menurut saya pribadi itu sebuah prestasi karena teman-teman udah mengeluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, uangnya, dan sebagainya buat ikutan ajang tersebut kayak gitu. Jadi menurut saya itu sebuah apa ya prestasi buat teman-teman yang sudah melakukan hal tersebut kayak gitu. Itu masih jarang di apa ya diapresiasi sama orang-orang. Katakan aku mas udah ikutan acara ini tapi nggak lolos. Istilahnya kayak dia itu belum mengapresiasi diri, padahal itu bagi saya udah apresiasi karena itu tadi seperti itu. Terus kalau ditanya komitmen, mungkin yang pertama teman-teman harus menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Karena itu akan jadi tolak ukur teman-teman ketika menjadi mahasiswa. Dengan teman-teman apa yang menentukan tujuan yang jelas dan terukur tiap semesternya atau tiap tahun akademiknya, itu pasti akan memudahkan teman-teman. Katakan semester 1, 2, oke kita fokus di organisasi, ya udah kita mau nggak mau harus achieve di organisasi, bahkan mau sampai jadi ketum itu wah keren banget teman-teman. Makanya kayak saya kalau ketemu orang-orang yang jadi ketua itu kayak auranya nular-nular kayak gitu.
Terus lanjut mungkin semester 2 1 2 organisasi oke cukup, mungkin 3 sama 4 mungkin bisa ikutan event kayak lomba, workshop, pendanaan atau yang lain itu bisa teman-teman gali di sini. Terus kalau setelah itu 5 6 mungkin teman-teman bisa udah fokus mulai magang, mulai ikut programnya Kampus Merdeka. Sekarang kan banyak banget ada ISMA, PMM, terus magang, studi independen dan lain sebagainya. Jadi kayak teman-teman bisa apa ya istilahnya canangkan mulai dari sekarang target-targetnya jadi mahasiswa itu mau ngapain aja tiap semesternya. Terus semester 7 8 mungkin udah mulai bisa fokus skripsi atau bahkan mau beri bisnis ataupun yang lain kayak gitu. Jadi semuanya itu udah terarah gitu. Jadi teman-teman tinggal ngejalanin aja dan itu bisa teman-teman lakuin misalkan sekarang udah terlanjur semester 3 terus belum semuanya ya berarti semester 3 kita organisasi 4 bolehlah kita nyoba lomba kayak gitu. Teman-teman bisa membuat jadwal studi yang lebih efisien. Jadi saya juga menyadari kalau kita ikutan banyak program, banyak event, banyak lomba dan sebagainya itu pasti akan istilahnya morat-marit nggak bisa fokus kayak gitu. Jadi teman-teman harus membuat jadwal itu tadi. Misalkan oke aku nggak mau diganggu istilahnya, tapi tetap harus fleksibel ya teman-teman. Maksudnya nggak mau diganggu itu waktunya jam kuliah ya perkuliahan ya perkuliahan, jangan dibuat balas chat, jangan dibuat balas orderan gitu, jangan teman-teman. Jadi fokus di perkuliahan kayak gitu. Jadi teman-teman harus membuat yang namanya jadwal menyusun waktu untuk setiap mata kuliah dengan tugas yang telah diberikan. Jadi banyak banget karena banyak ikutan lomba, banyak ikutan ini, malah-malah tugasnya nggak dikerjain. Kan itu kayak sama aja karena sebenarnya kuliah itu tetap jadi yang pertama dan itu teman-teman harus istilahnya punya partisipasi yang aktif juga setelah kita udah bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan sebagainya. Karena aku bilang tadi kalau prestasi itu nggak hanya tentang lomba, tapi juga punya IPK yang bagus juga itu bisa dikatakan sebuah prestasi. Nah, jadi teman-teman itu harus terlibat atau bisa berpartisipasi aktif dalam kelas karena ini yang akan membedakan teman-teman dengan yang lain dan dosen itu akan menilai kalau teman-teman itu aktif di dalam kelas. Jadi misalkan dari segi diskusi atau tanya jawab teman-teman itu senang aktif bertanya, aktif memberikan pendapat itu akan jadi poin plus buat dosen. Oh anak ini ternyata aktif dia di kelas. Oh anak ini sering nanya. Oh anak ini ternyata pemikirannya itu luas banget kayak gitu. Nah itu akan jadi poin plus ketika teman-teman aktif di kelas atau bahkan teman-teman mau menyalurkan diri jadi komding itu juga menurut saya sebuah prestasi juga karena dari jadi komding itu banyak banget benefit yang akan teman-teman dapatkan nggak cuma tentang nilai tapi kayak peluang yang lain contohnya saja saya pernah bukan ikut jadi komding dan dari komding ini saya dikenal salah satu dosen dan itu memberikan saya project-project yang itu sangat-sangat membuat saya jadi banyak belajar tentang dunia perkuliahan bahkan di dunia kerja kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau sampai saat ini masih takut jadi komting ataupun masih maju mundur jadi komting, nggak usah takut karena benefit yang akan teman-teman dapatkan itu sangat-sangat banyak sekali kayak gitu. Terus mungkin caranya komitmen teman-teman harus tergabung di apa ya lingkungan yang sejalan ataupun lingkungan yang baik dan sejalan karena yang baik sekarang itu banyak tapi kalau yang sejalan itu nggak banyak kayak gitu. Jadi teman-teman harus tergabung di situ dan mungkin apa ya objeknya di sini teman-teman bisa join di komunitas, organisasi, ataupun bahkan UKM yang itu emang sesuai dengan passion teman-teman. Misalkan teman-teman sukanya futsal, ya udah join aja UKM futsal ataupun bola voli yang emang itu sesuai dengan passion teman-teman. Jadi nanti akan dengan sendirinya mengembangkan teman-teman dan itu komitmen teman-teman akan makin tinggi kalau teman-teman itu satu lingkungan yang sepadan kayak gitu. Jadi itu yang akan membuat teman-teman jauh lebih kuat komitmennya. Terus yang selanjutnya, teman-teman lagi-lagi punya yang namanya dorongan dari luar, dukungan dari keluarga, mentor, dosen pembimbing, ataupun role model itu sangat-sangat mempengaruhi kita bisa punya komitmen yang lebih tinggi. Karena kita udah punya target terus kita punya komitmen yang 100%, terus ada orang yang istilahnya kayak mendorong kita buat ayo approve, ayo achieve, ayo itu. Jadi mau nggak mau kita terdorong kayak gitu. Nah dari situ yang akan menambah komitmen kita jauh lebih tinggi lagi. Terus melakukan yang namanya evaluasi dan refleksi diri karena itu yang akan menjadikan diri kita jauh lebih baik dari hari kemarin seperti itu.
Wah, cara yang cukup menarik nih yang untuk bisa kita tiru ya Iya, Kak benar Siska. sekali. Karena siapa sih yang nggak mau menjadi mahasiswa berprestasi, Iya, betul nggak? sebenarnya kita itu juga beberapa kali ikut Betul lomba banget loh, Kak. Tapi Ferry. mungkin karena Oh ya, belum waktunya Iya, belum untuk waktunya untuk juara. Tapi it's okay, nggak Nggak apa-apa. masalah. Itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mantap mencoba, mantap. Kak. Betul, harus Iya, mencoba. Intinya jangan mudah menyerah. Siap. Apakah betul Kak Ferry seperti itu? Betul, dan semangatnya Betul harus tetap sekali. dijaga ya teman-teman, Ya, karena betul. banyak sekali orang itu yang mungkin baru sekali dua kali lomba terus gagal, nggak dapet juara lah istilahnya, terus tiba-tiba terus nggak usah lomba, buang-buang waktu kayak gitu. Padahal mungkin di percobaan kedua teman-teman masih gagal, tapi siapa tahu rezeki teman-teman di percobaan ketiga. Jadi kita kan nggak ada yang tahu, dan dapat kesempatan ketiga terus kita nggak ambil, kan sayang gitu. Padahal ya emang kita nggak bisa merubah masa depan, dan caranya ya kita tetap konsisten sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, seperti Ya, itu. sampai bisa Semangat gitu. terus. Ya. Betul. Betul. Nah, selanjutnya nih Kak Ferry, ada satu hal yang cukup menarik untuk kita tanyakan kepada Kak Ferry. ya, betul. Jadi itu menurut Kak Ferry tuh, bagaimana sih cara mengatur emosional ketika mengejar ambisi untuk berprestasi di bidang akademik maupun di non-akademik? Maksudnya itu ketika Kak Ferry apakah pernah bersaing dengan diri Kak Ferry sendiri, begitu? Apalagi waktu kayak melawan rasa malas gitu. Iya. Oke, baik. Pertanyaan ini malah makin detak ya, teman-teman. Betul, betul Kak. Ayo Kak sharing Kak. Oke, kalau ditanya tentang ngatur emosional, jujur saya juga masih belajar, dan alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman yang baru-baru saya dapat, buat bisa ngatur emosional itu pastinya kita bisa refleksi diri sih, dengan cara mungkin ikut beberapa event. Itu ada sesinya kayak gitu. Akhir-akhir ini, kemarin bulan ini aja saya udah ikutan dua kali atau bahkan tiga kali, saya kurang lebih dua sampai tiga kali di kayak kurang lebih hipnoterapi gitu ya. Mungkin kayak kita disuruh mata tertutup, terus dikasih alunan musik, dikasih pewangian, ada suara-suara masuk gitu-gitu. Nah, itu cara nggak langsung akan kita terbawa di alam sadar kita. Oh, ternyata kita itu orangnya seperti ini, yang kekeh, yang nggak mau diatur, yang egois dan lain sebagainya. Itu benar-benar kerasa, dan itu sampai ada fase yang awalnya kita ceria, terus dibawa diseret sampai kita nangis dengan sendirinya. Itu emang sangat-sangat perlu, dan itu sebagai ajang refleksi aja sih, karena oh ternyata bener loh aku ngelakuin hal ini, dan itu harus diubah dengan cara yang dari sesi ini saya jadi tahu, oh ternyata aku seperti ini orangnya kayak gitu. Terus bisa dikatakan ini tadi tuh teman-teman lakukan yang namanya praktik manajemen stres. Jadi teman-teman ikut-ikutan program-program seperti itu mungkin akan bisa memanajemen stres ataupun rasa capek yang teman-teman hadapi kayak gitu. Bisa juga teman-teman olahraga ataupun bulu tangkis ataupun yang lain, ya istilahnya kayak bisa mengontrol. Katakan kemarin itu kayak saya dapat cerita dari teman saya yang mereka rasakan itu ketika mereka melakukan jogging di pagi hari, itu cara nggak langsung itu kayak bisa mengontrol emosionalnya diri dia ketika dia menghadapi, katakan waktu itu katanya gara-gara adiknya yang rewel banget dan sebagainya, tapi karena dia sering jogging, katanya itu emosional itu sama dengan mereka ketika lari sprint kayak gitu. Jadi oh kayak gitu ya, oh boleh dicoba nih kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa menerapkan itu kayak gitu. Terus teman-teman buat bisa ngontrol yang namanya emosional, mungkin bisa menjaga keseimbangan hidup. Jadi jangan pernah teman-teman mengorbankan keseimbangan hidup untuk prestasi akademis. Jadi teman-teman itu jangan cuman fokus di lomba terus, fokus di akademik terus, sampai-sampai lupa yang namanya ibadah, karena ya balik lagi kita hidup ke depannya nanti bakal berakhir di mana kayak gitu. Jadi teman-teman harus diimbangi, karena semuanya itu balik lagi ke mindset dan hati. Kalau hatinya kita tenang karena kita sering ibadah dan sebagainya, secara nggak langsung emosional kita juga akan terjaga kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa melakukan yang namanya komunikasi dengan orang terdekat. Jadi kalau kita yang sering marah, terus sering istilahnya ngamuk, sering nggak jelas gitu-gitu, cobalah berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin penyabar, mungkin istilahnya kuat, yang ya lemah lembut kayak gitu. Secara langsung mungkin kita bakal terbawa suasananya, yang kok bisa ya mereka sesantai itu menanggapi aku yang istilahnya ceplas-ceplos kalau ngomong, istilahnya kayak suka istilahnya misuh dan sebagainya gitu. Dan kita bisa belajar dari sana. Jadi teman-teman jangan segan untuk berbicara dengan teman, keluarga, orang terdekat, mentor, itu yang bisa
aktualisasi tentang tekanan dan juga tantangan yang sedang teman-teman hadapi. Dan dengan teman-teman sharing, membagikan cerita perasaan yang teman-teman alami saat ini, itu mungkin akan sedikit mengurangi beban emosional. Karena kalau ketika baca sekarang kan lagi demam demam bundir kan, jadi kayak masalah mental health dan sebagainya, karena ya mereka nggak punya teman cerita kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya masalah yang berat, masalah yang complicated, jangan segan-segan untuk cerita ke teman orang terdekat seperti itu, karena itu mungkin sedikit mengurangi beban teman-teman. Terus kalau sedang mengalami fase itu, teman-teman jangan sampai nggak mencari yang namanya sumber motivasi. Karena ketika teman-teman udah capek, kalau tadi dibilang rasa malas, ya namanya orang itu pasti setiap hari punya rasa malas, dan tinggal gimana kita bisa mengontrolnya. Dari situ teman-teman bisa nyari yang namanya sumber motivasi. Dan biasanya identifikasi dari sumber motivasi ini mungkin mereka itu yang akan mengingatkan kita. Katakan contoh, kalau saya pribadi punya bisa dibilang role model kayak gitu ya. Nah, role model ini akan mengingatkan kita kayak, oh Mas ini tuh biasanya ngelakuin A B C D kayak gitu setiap harinya. Jadi bolehlah kita contoh, kayak misalkan kita malas, katanya mau jadi kayak seperti beliau, kok kamu malas gitu, atau enggak tulis di dinding kamu kayak target hari ini, minggu ini apa yang belum selesai apa. Jadi mau nggak mau akan minimalisir atau mendongkrak malasmu, itu akan kebuang jauh kayak gitu. Itu yang sedang saya lakukan juga sekarang kayak gitu. Terus teman-teman jangan terlalu keras pada diri sendiri atau terlalu overthinking setiap hal-hal yang belum teman-teman kerjakan, tapi teman-teman udah takut gagal, udah nyamuk, itu akan menambah beban, akan nambah emosional teman-teman, karena sesuatu fixed mindset itu nggak baik, dan emang itu akan jadi energi yang kurang baik buat teman-teman bisa berkembang kayak gitu. Terus yang terakhir, mungkin teman-teman bisa fokus dengan pencapaian pribadi. Maksudnya apa? Bukan berarti kita nggak boleh ngelihat pencapaian orang lain, tapi jangan terlalu ngelihat lebih, karena kebanyakan dari kita itu terlalu melihat pencapaian orang lain itu membuat kita jadi down, membuat kita jadi emosional, membuat kita jadi lebih insecure. Aku nggak berani sama si A karena dia pencapaian terlalu banyak, saya minder kayak gitu. Nah itu mungkin agak dikurangi, tapi bisa dijadiin motivasi kayak gitu. Jadi kebanyakan orang itu malah iri, dengki, dan sebagainya, bukan dijadiin ajang motivasi. Oh, R itu bisa mencapai A, harusnya aku juga bisa, karena ya kita sama-sama makan nasi kayak itu. Masa dia bisa, saya nggak bisa? Bisa dijadikan seperti itu. Jadi jangan malah dijadikan tolak ukur ataupun yang lain, karena pada sejatinya membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu sesuatu hal yang kurang baik buat diri kita pribadi, seperti itu. Wah, setuju banget nih dengan penjelasan dari Kak Ferry. Nah, bener tuh Kak Nurul. Terkadang kita itu juga pengen loh Kak berprestasi, tetapi dalam diri kita sendiri tuh ada rasa malas untuk belajar dan memulai. Nah, emosional itu menurut kami berdua tuh susah untuk dikendalikan. Salah satu contoh kecil nih, misalnya hari ini kita itu punya plan A gitu ya, tapi Iya. besok atau lusa terkadang plan tersebut berubah gitu, tergantung sama emosional diri sendiri. Betul. Nah, ini yang terakhir nih buat Kak Ferry. Kita mau minta motivasi dan semangat dari Kak Ferry bahwa mahasiswa kita itu juga bisa berkarya selayaknya mahasiswa reguler yang lain tanpa adanya rasa kurang percaya diri. Boleh nih Kak Ferry kasih semangat buat teman-teman yang nanti bakal mendengar podcast kita nanti. Oke, mungkin aku izin konfirmasi dulu ya teman-teman. Emang benar mahasiswa KIPK itu banyak yang istilahnya kurang percaya diri ya, karena kayak mereka dapat ini, makanya dia nggak mau istilahnya sungkan lah buat berprestasi. Apakah benar? Aku izin konfirmasi dulu. Kalau dari kita pribadi nih Kak, enggak sih Kak selama ini. Iya. Tapi kalau teman-teman yang lain, ya itu kurang tahu juga ya Kak. Tapi kalau dari kita, Enggak. enggak sih, aman-aman aja ya. Mantap, keren-keren. Nah, Mantap. ini teman-teman buat pendengar podcast ini harus dicontoh Kak Nurul sama Kak Siska, yang nggak perlu insecure teman-teman, karena seharusnya bukan malah insecure, malah harusnya teman-teman itu bersyukur. Karena apa? Karena teman-teman di sini tuh udah dikasih sebuah anugerah yang sangat luar biasa, di mana banyak orang yang di luar sana yang ngebet pengen banget seperti teman-teman yang bisa dapat beasiswa, dapat beasiswa pendidikan, ataupun bahkan sampai uang saku. Tapi kalau teman-teman nggak bisa memanfaatkan istilahnya kesempatan ini, kan sayang banget gitu, karena posisi teman-teman itu sangat diincar sama orang lain kayak gitu. Tapi malah kenapa teman-teman malah insecure, nggak percaya diri, karena teman-teman
bisa dikatakan tanda kutip penerima ini, sehingga teman-teman nggak percaya diri, dan itu seharusnya harus dibuang jauh-jauh dan harus meniru dua moderator ini, karena Waduh, apa ya, jadi malu nih Kak. nggak boleh malu dong, harus percaya diri. Terus kira-kira bisa dilakukan, yaitu teman-teman apa sih yang membuat insecure, tanda kutip mungkin bukan karena penerima, mungkin mereka belum menemukan jati dirinya ataupun mereka belum menemukan tempat yang bisa memaksimalkan potensi merekanya buat bisa berkembang kayak gitu. Mungkin permasalahan di situ bukan karena percaya diri, karena dia apa ya, dapat beasiswa atau yang lain. Justru saya ngelihat, jujur yang lihat orang-orang yang dapat beasiswa itu malah auranya itu bisa terpancar, bahkan saya ngelihat di UPN itu malah sebagian besar itu yang berprestasi anak yang KIPK, bener nggak? Betul banget Kak. Nah, Salah satunya keren. kan Kak Ferry sendiri. Waduh. Bener banget. Kok kayak, ini aku nggak ngejilat lidah ya, teman. Tapi emang bener-bener aku ngelihat beberapa yang aku temuin itu yang dapat beasiswa itu malah mereka yang sering dapat prestasi kayak gitu. Jadi ini mungkin pesan-pesannya nggak cuma buat mahasiswa KIPK, tapi buat teman-teman yang reguler. Jadi reguler pun juga punya peluang yang sama, punya kesempatan yang sama. Jadi jangan sampai insecure akun yang lain, karena teman-teman punya kesempatan yang sama juga kayak gitu. Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang menerima beasiswa ini, tapi masih istilahnya masih pasif, masih kurang memanfaatkan dengan baik. Teman-teman harus mawas sendiri, karena apa? Karena teman-teman itu sudah dibiayai dan istilahnya menggunakan dana negara yang sekian banyak banget, bisa ya kalau dikalkulasikan satu periode menjadi mahasiswa itu sangat besar banget, teman-teman. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak bisa memberikan kontribusi ataupun sesuatu yang baik buat negara, ataupun khususnya mungkin nggak perlu jauh-jauh buat negara, mungkin buat dirinya pribadi aja bisa keluar dari zona zaman, bisa istilahnya nggak insecure aja, itu udah menurutku udah keren ya. Mungkin kalau nggak muluk-muluk, mungkin pertama IPK-nya bagus aja dulu. Jadi kalau dirasa dari IPK dan sebagainya dirasa udah bagus, teman-teman bisa mengikuti kegiatan yang lain kayak gitu. Mungkin bisa ikutan organisasi, salah satunya formasi. Saya juga pernah jadi bagian formasi, tahu nggak? Nggak tahu kan teman-teman? Tahu dong Kak. Tahu dong. Divisi Iya. apa? Divisi apa? Divisi apa ya kira-kira ya? Aku pernah tahu lihat di Kalau kita nggak kan yang salah, megang Instagram. Kominfo, ya. Kan tahu ya, nyekal ke bawah ada Kak Ferry di situ. Oke, sip, mantap-mantap. Berarti risetnya ini sangat-sangat keren ya, dua moderator kita kali ini. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin aku izin nutup kata-kata sedikit dari kemarin tuh aku ngelihat pas Raymond dapat penghargaan TikTokers edukatif, beliau itu mengutarakan bahwasanya jika Anda boleh menyukai untuk belajar, maka teman-teman belajarlah untuk menyukai, karena dengan itu akan mengubah hidup Anda. Dan ini yang benar-benar aku rasain, karena apa yang aku kerjakan sekarang itu apa yang aku suka. Jadi balik lagi pertanyaan-pertanyaan yang semuanya berujung ke komitmen, berujung ke konsisten dan sebagainya. Karena apa? Karena itu semuanya yang benar-benar aku suka, yang jadi mungkin jadi hobi dan sebagainya. Dan itu semuanya dimulai dari suka dulu, teman-teman. Dan itu mungkin bisa teman-teman podcast yang sedang dengerin bisa teman-teman lakuin seperti itu. Dan penutup dari aku, sebenarnya mahasiswa berprestasi itu tidak tentang mereka yang terus menunggu, tapi mahasiswa berprestasi itu tidak suka jadi penonton. Karena apa? Karena mahasiswa berprestasi itu akan suka jadi pemain. Hasil poin pertandingan tidak pernah diubah oleh penonton, hasil poin pertandingan selalu bisa diubah ketika kamu jadi pemain. Maka dari itu teman-teman jangan suka menonton pencapaian orang lain, tapi teman-teman harus action buat menciptakan yang namanya pencapaian. Dan aku juga mau ngingetin bahwasanya setiap orang itu punya temannya masing-masing, jadi jangan pernah bandingkan diri teman-teman dengan pencapaian orang lain. Mungkin itu aja, semangat buat teman-teman, buat mau berprestasi, mau berbisnis, mau jadi IPK terbaik dan sebagainya, silakan dikejar, dan kalau bisa semuanya saling mengimbangi satu sama lain, seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Nur dan Siska. Wah, Keren banget sih Kak, motivasi dan semangatnya. Betul-betul. Semoga nih kita ke depannya bisa sama kayak Kak Ferry. Jangan Amin, pasti. semangat dalam berbisnis, Semangat dalam berprestasi. dan semangat dalam meraih cita-cita. Wah, Amin. tidak terasa ya, sudah cukup lama kita mengobrol dengan Kak Ferry. Terima kasih banyak ya Kak Ferry atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa mengobrol pada malam hari ini. Ya, walaupun hanya secara virtual, tapi tidak mengurangi semangat kita berdua ya Kak. Ya,
Betul. Benar sekali. Semoga kita juga bisa bertemu secara langsung dengan Kak Ferry di lain waktu nantinya. Amin. Amin. Harapan. Harapan kedepannya, semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi semua pendengar. Kita sebagai moderator, saya Nurul, Saya Siska. mohon minta maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Kak Ferry dan juga teman-teman yang akan mendengar podcast kita nantinya. Akhir kata, saya Nurul lagi. Saya Siska. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Selanjutnya. Terima kasih Kak Ferry. Terima kasih Yeay. kembali. Sampai jumpa teman-teman.